Nanti mungkin boleh ceritakan nih sampai apa hari ini launching buku ini seperti apa sih mungkin Ya. perjualannya? Oke, terima kasih ya Mas. Jadi sebenarnya buku Catat Indonesia ini kompilasi tulisan saya. Makanya di sini kompilasi renungan kebangsaan. Buku ini saya tulis selama 2 tahun. Jadi semua tulisan yang ada dalam buku ini bermacam-macam. Ada masalah politik, masalah ekonomi, masalah kebangsaan, maupun peristiwa-peristiwa yang update pada waktu saya tulis tulisan ini. Ini sebenarnya selama 2 tahun dari 2022 hingga 2024. Kenapa saya munculkan, kenapa saya seperti ini, karena kalau saya tidak bukan bisa semua hilang atau cacat ya. Ini bagian dari mendokumentasikan yang lebih baik. Kalau tidak bisa hilang. Referensinya itu dari mana aja? Macam-macam Mbak kalau ada tulisan. Karena ini kan tulisan lepas sebenarnya. Dan ini sudah semua tulisan ini sudah dimuat di media nasional, di Kompas dan di Detik. Pak, ada keresahan sendiri nggak sih di dalam buku itu, keresahan dari Bapak sendiri untuk Indonesia ini Pak, di dalam buku itu? Iya, kalau keresahan ya ini hampir semua mungkin keresahan tentang Indonesia. Ada hal yang mungkin kita merasa tidak sesuai, ya itu yang kita tuliskan. Terakhir itu masalah-masalah pemilihan presiden, itu kan banyak dinamika di Mahkamah Konstitusi ya. Itu saya tuliskan di sini. Butuh proses berapa lama Pak untuk bisa menyelesaikan buku ini Pak? Untuk kompilasi buku ini butuh waktu 3 bulan. 3 bulan ya. Gimana Pak tantangannya Pak Ceng untuk membuat buku ini, gimana challenge-nya? Challenge dari Bapak sendiri Pak? Jadi kebetulan memang saya punya banyak teman-teman yang profesional di bidangnya yang membantu saya untuk membuatkan kembali tulisan tersebut, kemudian desain, layout. Jadi di tim kami semua, dan desainnya ini bukan saya, tapi anak-anak muda juga yang saya libatkan. Termasuk di acara ini kan saya libatkan anak muda dalam perannya. Buku berapa? Ya. Apanya? Kalau buku keberapa, sebenarnya saya ada beberapa buku, tapi untuk buku pribadi tersendiri yang saya sendiri, ya ini yang pertama kali. Makanya ini banyak buku tentang motivasi, ada kompilasi ya. Tapi inilah yang menurut saya pertama yang saya sendiri yang tapi ke depan ini membaca Indonesia ini ya, setelah saya bertemu Jelo misalnya kan, dan banyak anak muda, ternyata mereka punya keinginan untuk lebih jauh dari itu. Nah, makanya per hari ini kita sebenarnya meluncurkan juga yang namanya rumah mencatat Indonesia. Nah, jadi kedepannya itu mungkin kalau ada buku bukan cuma saya, ada orang lain, tapi tentu kita mungkin punya parameter untuk yang masuk di buku itu seperti apa. Maka minimal pernah dimuat di media nasional. Kemudian hal-hal lain di bawah misalnya rumah mencatat Indonesia itu sudah banyak tuh di situ, bisa yang kreatif, ini ya politik apalagi kan, silakan aja yang mau gabung, kita sama-sama kreasi di situ. Apa itu kan suami bilang apa kamu pergi keluar negeri bareng, jalan bareng, terus sempat dibeliin pakaian juga yang diposting di IG, itu apa tanggapan kamu apa? Benar nggak? Peduli sih aku sama apa yang keluar dari sosmednya dia yang dia keluarin, aku sama sekali nggak peduli, karena menurut aku hal yang kita ngapain mikirin hal yang nggak terjadi gitu, ngapain kayak bukan nggak terjadi, kayak aku memang pergi ke luar negeri gitu, tapi kan memang tujuannya bekerja. Aku dibeliin pakaian, aku bukan dibeliin pakaian sama Manji gitu, aku beliinnya sama manajemen aku, itu aja udah salah ya kan, dari situ aja udah salah. Jadi ngapain aku postingin juga waktu keluar dari mulutnya. Tapi ini entah secara kebetulan atau enggak, akhirnya Manji pun akhirnya berpisah dengan istrinya. Kamu sendiri seperti apa melihat ini? Aku tuh baru tahu kalau memang Manji itu ada tulisannya setelah muncul beritanya. Aku nggak tahu hubungan rumah tangga mereka seperti apa gitu. Kalau untuk masalah aku kan memang dari akhir tahun November, kalau masalah akhir tahun 2022 lah, aku memang sudah ada obrolan untuk berpisah gitu. Aku juga sudah ngobrol ke orang tuanya, ke keluarganya gitu, tapi kan memang tanggapannya tidak baik ya kebetulan gitu. Jadi ya sudah. Artinya dengan kamu Proses sedang persidangannya udah sampai mana ya kayak sekarang? Jadi gini, proses persidangannya itu sudah sampai sidang kedua.
harusnya dia kemarin itu harusnya dia menjawab gugatan aku. Tapi entah kenapa ada unsur kesengajaan atau tidak, aku juga tidak tahu ya. Ditunda-tunda terus, dibilangnya dia belum menjawab dalil tersebut. Iya, masih jadi ditunda. Ditunda sampai nggak tahu, belum tahu sidang selanjutnya. Apa yang membuat nggak cocok hubungan kalian sama suami mungkin? Apa sih? Komunikasi kami nggak baik. Aku tidur dia bangun. Kita ada komunikasi selain mau makan apa. Anak gimana? Berarti suami nggak ada Itu sejak kapan? ya ke anak kamu dan kamu? Kalau kamu nanya aku kan, kalau aku jawab enggak. Sejak kapan itu Komunikasinya nggak baik sejak. Dari akhir tahun 2022, Nggak pernikahan ke berapa tahun? 2 tahun. Kedua tahun pernikahan. artinya pasti ada sesuatu dong. Apa yang membuat kamu mungkin kalau dari kamu sendiri itu apa? Triggernya, banyak. Ada beberapa hal yang aku Karena tidak- kelakuan dia ya, yang terutama itu. Pasti karena sifatnya dia. Kalau ada berita kemarin-kemarin kayak finansialnya dia itu nomor sekian lah buat aku. Aku masih bisa kerja cari duit sendiri, terus selama ini juga aku yang cari sendiri untuk keluarga kami kan. Jadi aku tidak pentingin itu sih. Lebih ke karakter sifat yang tidak mau dia ubah. mungkin Ya lo, tapi kamu masih ada komunikasi sama Manji masih? Sama Manji, Iya. aku komunikasi dengan Manji lewat manajer aku. Secara pribadi Manji ada ini nggak sih, Kak? Artinya nama kalian berdua nih yang dituding ada hubungan. Manji seperti apa? Memberikan apa penjelasan ke kamu atau memberikan ya kekuatan atau apa? Nah, kayak yang tadi aku bilang kan, Manji itu sangat open minded, dia sangat baik, dia dewasa sekali. Aku menganggap dia sebagai kakak aku, gitu. Jadi hubungan aku dengan dia sangat baik sebagai kakak dan adik. Gitu. Jadi apapun yang aku bicarakan dengan Manji, pasti ya seputar kerjaan aja. Gitu. Jadi kalau untuk urusan kayak perasaan, apa hati, kayak support atau gimana yang kayak tadi kakak tanyain itu sih nggak begitu sih. Tapi mungkin nyampainya lewat Mas Eri aja, baru Mas Eri yang sampaikan. tapi ada perubahan nggak sih dari Manji sendiri dengan adanya gosip-gosip itu? Jaga jarak atau tetap seperti biasa? Kalau kita biasa aja sih, memang kita kan sebenarnya jarang ketemu ya. Jadi ketemunya tuh kalau memang ada urusan kerjaan aja, kalau mungkin recording atau shooting atau apa gitu. Jadi kamu ada ucapan